so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Budiman, NIM 85678447, kelas 4A. Tutor Bapak Robi Sugara, Eskom Mkom, mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran. Tujuan saya membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas ketiga, yaitu media pembelajaran berbasis video. Saya sendiri memilih tema yaitu memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup, subtema metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan pelajaran Bapak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin melihat semangat anak kelas 5 ini. Coba semangat semuanya. Kurang keras, sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baiklah, silakan duduk kembali. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada kelas kita pagi ini, alangkah baiknya coba ketua kelasnya memimpin doa. Ya, silakan. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Coba kita absen dulu siapa yang tidak masuk pada hari ini. Ya. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup. Apakah ada yang tahu di sini jenis-jenis makhluk hidup di lingkungan kalian? Kalau ada yang tahu, coba sebutkan. Ya, benar sekali. Daur hidup adalah keberlangsungan proses makhluk hidup. Daur hidup hewan, yaitu biasa disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga dewasa. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu daur hidup hewan tanpa melalui tahapan metamorfosis. Yang tanpa melalui tahapan metamorfosis yaitu biasanya hewan-hewan seperti yang melahirkan, seperti harimau, singa, kelinci, kambing, unta. Sedangkan hewan yang melalui tahapan metamorfosis yaitu sangat banyak sekali, seperti contohnya kupu-kupu, kecoa, nyamuk, jangkrik, belalang. Dan metamorfosis itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu memiliki ciri-ciri dari telur ke larva, dari larva ke pupa atau kepompong, dari pupa ke kepompong menjadi imago. Ciri-ciri metamorfosis sempurna: 1. Memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda antara fase larva atau fase imago. Yang kedua, pasti melalui tahap proses pupa atau kepompong, khusus serangga. Jadi metamorfosis sempurna itu pasti dia mengalami proses yaitu menjadi pupa atau kepompong yang terjadi pada kupu-kupu. Nah, kita sekarang akan membahas kupu-kupu. Kupu-kupu sendiri yaitu melalui proses dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai ketika telur menetas menjadi ulat atau fase larva. Ulat akan memakan dedaunan sebanyak mungkin untuk persiapan metamorfosis.
Fase ulat ini merupakan fase merugikan dalam daur hidup kupu-kupu karena dapat merusak tanaman. Setelah itu ulat akan membungkus diri membentuk kepompong. Pada fase kepompong, ulat berhenti makan dan bergerak untuk persiapan perubahan bentuk. Setelah perubahan bentuk terjadi secara sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Fase kupu-kupu sangat menguntungkan karena membantu penyerbukan dan siap bereproduksi kembali. Jadi saat penyerbukan, saat dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu sangat membantu sekali bagi tanaman. Ya, selanjutnya yaitu lalat. Lalat yaitu prosesnya dari telur menjadi belatung, dari belatung menjadi pupa, dari pupa menjadi lalat. Daur hidup lalat yaitu lalat akan bertelur di tempat yang kotor atau terdapat bangkai hewan. Telur lalat akan menetas menjadi ulat atau belatung. Belatung akan memakan bangkai hewan dan menguraikannya. Fase ulat atau belatung sangat menguntungkan karena membantu menguraikan bangkai. Selanjutnya belatung akan menjadi pupa. Ya, selanjutnya yaitu lebah. Proses lebah yaitu dari telur menjadi larva, dari larva menjadi pupa, dari pupa menjadi lebah. Lebah akan bertelur pada sarang yang telah dibuat. Selanjutnya telur akan menetas menjadi larva. Larva akan diberi makan oleh lebah pekerja. Selanjutnya larva akan membentuk pupa. Selanjutnya lebah dewasa akan keluar dari pupa. Fase lebah dewasa sangat menguntungkan karena membantu proses penyerbukan. Sama seperti kupu-kupu. Selanjutnya nyamuk. Nyamuk dari telur menjadi jentik nyamuk, menjadi pupa dan menjadi nyamuk. Nyamuk akan bertelur di air. Telur nyamuk akan berada di air dan selanjutnya menetas menjadi jentik-jentik. Jentik nyamuk hidup di air, selanjutnya membentuk pupa. Nyamuk dewasa akan keluar dari pupa dan hidup di luar air. Fase nyamuk dewasa merugikan karena banyak menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan banyak lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu katak. Katak sendiri dari telur menjadi berudu, dari berudu menjadi berudu berkaki, dari berudu berkaki menjadi katak berekor dan menjadi katak. Katak akan bertelur di dalam air, selanjutnya telur akan menetas menjadi berudu yang hidup di air dan bernapas memakan insang. Selanjutnya berudu akan tumbuh kaki belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kaki depan akan tumbuh, katak berekor. Selanjutnya katak berekor akan keluar dari habitat di air menuju darat, diiringi menyusunnya ekor menjadi katak dewasa. Ya, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Tadi kan kita sudah membahas metamorfosis sempurna, dan selanjutnya ada satu lagi yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yang pasti metamorfosis sempurna tadi mengalami proses menjadi kepompong atau pupa. Jadi kebalikan dari sempurna sedang ini tidak sempurna yaitu proses yang tidak mengalami proses menjadi pupa atau kepompong. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Bukan lagu sempurna Andra The Backbone ya. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu melalui tahapan pupa yang pasti. Dari kecil hingga dewasa bentuknya sangat berbeda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu melalui tahapan nimfa. Nah, jadi yang metamorfosis sempurna tadi melalui tahap pupa atau kepompong, sedangkan tidak sempurna melalui tahapan nimfa. Yang tidak sempurna yaitu dari kecil hingga dewasa bentuknya hampir sama atau serupa, jadi tidak banyak perubahan yang terjadi. Yang contoh-contoh tadi yang Bapak sebutkan tadi yang sempurna yaitu seperti kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak. Banyak kan kalian pasti melihat di lingkungan sekitar kalian ya anak-anak. Sedangkan yang tidak sempurna tadi yaitu belalang, capung, kecoa, jangkrik, itu yang tidak sempurna. Jadi sekian. Oh iya, belum. Nanti setelah tugas ini Bapak berikan, Bapak akan menyuruh kalian untuk maju persatu ke depan kelas untuk menyebutkan dan menjelaskan apa saja hewan-hewan di lingkungan kalian masing-masing yang sempurna dan tidak sempurna. Baiklah, tugas itu akan Bapak beri pada pertemuan selanjutnya. Sepertinya waktu pelajaran kita sudah hampir habis ya. Jadi Bapak cukupkan sekian dan Bapak harapkan pada pertemuan selanjutnya anak-anak kelas ini lebih semangat lagi. Ya karena apa? Karena kalian masih muda, kalian itu adalah generasi bangsa. Ya, baiklah Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A few moments later. Baiklah, itu tadi pembelajaran saya, yaitu mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum saya mengakhiri video ini, di akhir video ada satu pepatah. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.